Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Julian Yusuf, pelaksar angkatan 51 CPNS Kota Gorontalo, instansi RSUD Profesor Dr. Haji Alwiza. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu core value ASN, yaitu adaptif. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia untuk berupaya mencapai tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah. Mengapa harus adaptif? Yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Individu maupun organisasi harus mampu melakukan adaptasi dalam mengikuti perubahan lingkungan strategis yang kompleks. Kompetisi di sektor publik. Persaingan antara pelaku usaha merupakan hal yang lumrah terjadi. Maka pelaku usaha dipaksa menghasilkan kinerja dan produktivitas terbaik. Yang berikut, komitmen mutu. Standar mutu pelayanan yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan serta literasi publik atau kualitas layanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor yang mendorong komitmen mutu yang lebih baik. Keempat, perkembangan teknologi. Peralihan dari sistem konvensional ke sistem yang penuh dengan teknologi yang baru harus segera dilakukan. Tantangan administrasi publik. Akibat perubahan lingkungan strategis, kita harus bisa memastikan pemerintahan dapat menjalankan fungsinya dan juga pelayanan publik dapat berjalan. Rumusan tantangan perubahan lingkungan. Yang pertama, volatility, yang dimana dunia berubah sangat cepat dan bergejolak. Kedua, uncertainty, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Ketiga, complexity, dunia modern semakin kompleks dibandingkan sebelumnya. Yang terakhir, ambiguity, lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Untuk memahami adaptif, kita harus paham dengan konsep kreativitas dan inovasi. Pada umumnya, istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain. Kedua istilah ini mempunyai hubungan kausal sebab akibat. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Inovasi akan sulit hadir tanpa adanya sebuah kreativitas. Ada beberapa dimensi kreativitas. Yang pertama, kefasihan, kemampuan untuk menghasilkan banyak ide-ide. Kedua, fleksibel, kemampuan untuk mengkombinasikan ide-ide yang berbeda. Ketiga, elaborasi, kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Terakhir, orisinilitas, adanya sifat keunikan, keaslian, dan gagasan yang baru yang dimunculkan. Organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur. Yang pertama, landscape, di mana bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kedua, learning, perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif dan struktur adaptasi. Ketiga, leadership, unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptasi organisasi. Budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin. Yang pertama, pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi sehingga memiliki persepsi yang sama. Ketiga,
pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Kelima, pegawai harus selalu berpikir sistematik. Salah satu praktek perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA, di mana volatility dihadapi dengan passion. Untuk menghadapi situasi volatility, kita harus menetapkan tujuan fleksibel yang dapat diubah setiap saat bila diperlukan. Kemudian uncertainty menjadi understanding. Kemampuan untuk memahami sesuatu menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ketidakpastian. Complexity dihadapi dengan clarity. Dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas membantu memahami arah tim dan organisasi. Kemudian ambiguity dihadapi dengan agility, di mana dorongan fleksibel, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan agar ketidakjelasan atau keraguan menjadi sesuatu yang pasti. Ada dua hal perilaku adaptif. Yang pertama, perilaku adaptif lembaga, di mana organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Kedua, perilaku adaptif individual, individu yang mampu merespon perubahan kemajuan dunia. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah, menurut Grindal tahun 1997, menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana perkembangan kapasitas pemerintah adaptif. Indikator-indikator tersebut seperti pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif, pembaharuan institusional adaptif. Pemerintah yang adaptif merupakan tata kelola menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi dengan pendekatan kolaboratif fleksibel. Terdapat 3 kemampuan kognitif pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis. Yang pertama, berpikir ke depan atau thinking ahead, berpikir lagi atau thinking again, dan berpikir lintas atau thinking across. Salah satu contoh kasus adaptif yaitu penggunaan pembayaran non-tunai atau uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang penggunaan uang tunai dirasa kurang efisien, apalagi pada pembayaran menggunakan jumlah nominal uang yang terlalu besar, sehingga sulit dan berisiko jika dibawa kemana-mana. Tuntutan perkembangan teknologi menjadikan penggunaan uang elektronik menjadi sesuatu yang efektif dan efisien. Contohnya pada pandemi COVID-19, di mana adanya peraturan menjaga jarak menjadikan penggunaan uang elektronik adalah solusi yang tepat untuk melakukan pembayaran. Sekian ringkasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum